Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah melalui pelaksana hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video ini, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Oke, let's go. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Sales on the Way. Dan di video kali ini on the way kedatangan tamu yang sangat spesial ya teman-teman ya, yaitu beliau adalah Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Malang. Beliau adalah Pak Bayu Rekso Aji. Sebelum kita tanya jawab kepada Pak Bayu, kami mempersilahkan Pak Bayu untuk memperkenalkan profil dari Pak Bayu Rekso Aji ya teman-teman. Silakan Pak Bayu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Sales on the Way ya, para subscriber ataupun penonton setianya. Kali ini saya diberikan kepercayaan oleh Mas Wahyu untuk bisa hadir di podcastnya beliau luar biasa. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Haji Bayu Rekso Aji. Untuk saat ini diamanahkan sama warga Kota Malang sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2019 sampai dengan 2024, dan amanah di fraksi, jadi ketua fraksi, dan di komisi sekarang menjabat di Komisi C DPRD Kota Malang. Seperti Mas Bayu awal gitu ya. Oh iya Pak Bayu. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa tugas dan tanggung jawab dari seorang anggota dewan ataupun di DPRD Kota Malang ini aja Pak Bayu? Oke. Jadi gini Mas Wahyu atau teman-teman sobat Sales on the Way, tupoksi anggota dewan. Kalau dewan itu kan ada 3 ya. DPR RI yang itu pusat itu ya. Kalau di dapilnya Malang Raya, terus DPRD provinsi, dapilnya juga Malang Raya. Nah, kalau yang kota, DPRD tingkat kota atau kabupaten DPRD. Nah, ini kalau DPRD provinsi dan kota kabupaten hampir sama karena menurut Undang-Undang 2023 dan 2014 tentang pemerintahan daerah itu sama. Tapi kalau dengan DPRD itu akan banyak perbedaannya. Jadi cuman saya akan cerita tentang tupoksinya, tugas pokok fungsi anggota DPRD khususnya kota itu ya. Ada tiga. Yang pertama pembuatan perda atau bahasa kerennya itu Peraturan daerah. Ya, peraturan daerah atau bahasa kerennya legislasi seperti itu. Karena kan kalau DPR RI itu membuat undang-undang, nah undang-undang itu kan sifatnya umum ya, sifatnya global. Contoh kayak undang-undang, kalau paling atas kan undang-undang dasar ya, terus di bawahnya kan ada undang-undang. Yang terbaru mungkin yang sempat heboh tentang undang-undang Omnibus Law. Nah itu kan pasti harus ada turunannya, karena Omnibus Law itu kan sifatnya payung besar. Nah untuk pelaksanaan di bawahnya, tataran praktek di pemerintahan kota itu harus diturunkan dalam bentuk peraturan daerah. Nah kita satu itu legislasi, fungsi legislasi itu bagaimana menerjemahkan ya dari undang-undang yang sifatnya besar global ini diterjemahkan menjadi peraturan daerah. Nah di samping juga Omnibus Law banyak ini peraturan daerah yang intinya adalah mengatur kehidupan ya masyarakat Kota Malang, khususnya karena kita bicara di Kota Malang ya. Atau bukan hanya tentang peraturan yang sifatnya mengatur itu, APBD itu sendiri, anggaran pendapatan belanja daerah itu adalah juga termasuk produknya produk peraturan daerah. Nah itu yang pertama, tupoksi tugas pokok fungsi dewan itu yang pertama legislasi. Terus yang kedua adalah budgeting atau penganggaran. Nah ini tadi saya bicara sempat APBD.
Nah, budgeting ini, penganggaran ini, ya ini APBD. Bagaimana ya anggota dewan ini dari APBD yang disampaikan atau diusulkan oleh pemerintah kota lewat teman-teman dinas, kita bahas bersama, ya, kita bahas bersama. Artinya usulan-usulan dari masyarakat, usul-usulan dari dinas, atau juga aspirasi-aspirasi yang diterima oleh anggota dewan waktu kita reses ataupun turun, kita kumpulkan nih, ya. APBD Kota Malang yang tahun 2023 2,8 triliun itu adalah salah satu produk dari penganggaran kita gitu loh. Ya, jadi di situ kita anggota dewan berhak ya, berhak menilai, berhak mencoret, berhak mengusulkan anggaran-anggaran yang memang menurut kita ya berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat dan segala macam harus atau wajib dianggarkan gitu ya. Di APBD sendiri kan ada yang namanya anggaran wajib ya, anggaran yang memang sesuai dengan undang-undang harus dianggarkan, kayak pendidikan minimal 20%, untuk infrastruktur berapa persen dan segala macam gitu kan, dan yang kecil-kecil seperti itu tentang penganggaran. Jadi kita anggota dewan tugas yang kedua adalah penganggaran atau budgeting, menganggarkan APBD untuk jalannya pemerintah Kota Malang dan untuk kesejahteraan warga Kota Malang seperti itu. Terus yang ketiga, pengawasan atau bahasa kerennya controlling. Setelah kita buat perda gitu kan, terus kita juga menganggarkan APBD. Nah, dari dua ini perda, penganggaran APBD itu perlu pengawasan. Artinya selama 1 tahun berjalan, 1 tahun anggaran berjalan dari Januari sampai Desember, pemerintah kota, dalam hal ini mungkin dari Pak Wali Kota, sekarang Wali Kotanya ganti ya, dari Wali Kota, Sekda, sampai turunan sampai Pak Camat, Dinas, Kepala Dinas, sampai tataran ASN bawah kan, dalam melakukan pekerjaan perlu diawasi. Ya, kalau tidak diawasi, takutnya, khawatirnya melenceng gitu Mas Wahyu. Ya. Takutnya harapan atau rencana yang di awal bahwa ini untuk pembangunan harusnya betul, untuk kesejahteraan masyarakat harusnya bisa maksimal. Kalau tanpa pengawasan kita, takutnya hal-hal itu melenceng. Nah, itu salah satu fungsi dari anggota dewan. Yang terakhir adalah tentang pengawasan seperti itu Mas Wahyu. Yang kedua, apa fungsi dari DPRD di masyarakat Pak Wahyu? Nah, DPRD seperti sistem demokrasi kita ya adalah setiap warga negara punya hak suara untuk menitipkan aspirasi, menitipkan suara sebagai kepanjangan tangan gitu ya warga di dalam pemerintahan. Ya, fungsinya di masyarakat adalah sebagai perpanjangan suara atau perpanjangan lidah gitu ya. Artinya kalau semua masyarakat langsung terhubung dengan pemerintahan kota, itu kan mungkin akan sangat susah ya menurut saya. Nah, itu mungkin akan lebih mudah disampaikan ke perwakilannya masing-masing gitu. Kalau di Kota Malang ada 45 anggota dewan, ya dulu 2019 itu setiap warga Kota Malang yang sudah memenuhi batas umur untuk menentukan pilihan, yaitu istilahnya menitipkan suara, menitipkan aspirasi ke anggota dewan. Walaupun mungkin ya anggota dewan setelah terpilih, ya harusnya atau wajibnya nggak memandang orang itu ataupun komunitas itu atau warga itu sebagai pemilihnya. Artinya semua warga Kota Malang itu wajib didengar aspirasinya, ya wajib diperjuangkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang sifatnya hak-hak warga Kota Malang yang harus ditunaikan. Ya. Kadang antara pemerintah Kota Malang dengan warganya itu ada gap gitu ya, ada kesenjangan dalam hal mungkin pembangunan dan segala macam. Nah, fungsinya dewan ini menjembatani ini gitu. Yang sifatnya memang fungsi di masyarakat seperti itu Mas Wahyu. Dan apa tugas anggota DPRD di Komisi C tersebut Pak Wahyu? Ya, kebetulan kami sekarang bertugas di Komisi C. Jadi Dewan DPRD Kota Malang itu dari 45, 4 menjadi pimpinan, unsur pimpinan, 41 itu terbagi rata di semua komisi Mas. Jadi komisi A, B, C, dan D. Nah, setiap komisi ini sifatnya punya mitra
komisi dengan dinasnya masing-masing gitu ya. Iya. Karena kan di Kota Malang, pemerintah Kota Malang ada beberapa dinas itu, dari mulai kesehatan, pendidikan, PUPR dan segala macam. Nah di komisi C ini umumnya orang menyebut komisi pembangunan. Iya, Pak. Karena paling banyak memang dinas-dinas yang bermitra dengan kami di komisi C itu yang sangkut pautnya dengan pembangunan infrastruktur. Yang paling besar itu dinas PUPR, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, itu anggarannya cukup besar, sekitar 400 miliar. Terus yang kedua Dishub, dinas perhubungan. Terus yang ketiga Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terus yang keempat lelang juga ikut ke kita, walaupun secara nominal dia anggarannya kecil, tapi yang menentukan pembangunan itu mereka. Artinya PU dan segala macam itu kalau ada pembangunan lewangnya ini badan lelang namanya PLP. Terus yang terakhir ada DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang tidak kalah penting ya, tentang bagaimana merawat taman gitu ya, merawat taman, terus membangun taman, tentang pengelolaan sampah dan segala macam. Jadi memang di Komisi C ini fokusnya di pembangunan infrastruktur di Kota Malang. Kalau yang terbaru yang heboh, yang sempat rame ya tentang pembangunan kayu tangan heritage, pembangunan alun-alun Tugu, itu mitra komisi kita, baik dari PU maupun Dinas Lingkungan Hidup, seperti itu Mas Wahyu. Oh iya, Pak. Nah, ini pertanyaannya untuk masyarakat awam ini, Pak ya. Nah, bagaimana mekanisme masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR ataupun DPRD selain reses dan demo, Pak Wahyu? Oh, reses dan demo. Jadi gini, ujung dari sebuah kebijakan pemerintah itu kan tentang diakomodasi tentang penganggaran, ya ujungnya kan di APBD. Cuman nggak semuanya mungkin aspirasi-aspirasi yang sifatnya harus dianggarkan APBD. Contoh mungkin gini ya, aspirasi tentang warga yang mengeluhkan atau ada permasalahan tentang BPJS. Iya, Pak. Itu kan nggak harus langsung APBD, karena BPJS kita sudah menganggarkan besar, namanya UHC itu 140 miliar. Ya, kita banyak aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang belum tercover BPJS gratis, Mas. Nah, itu bisa diaspirasi. Artinya kalau anggaran aspirasi itu yang sifatnya penganggaran itu biasanya lewat musren. Ya, musren itu dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau dari dinas. Atau yang lewat dewan itu bisa lewatnya pokir, pokok-pokok pikiran, itu yang sifatnya dianggarkan. Tapi yang namanya problem sifatnya pribadi, ya pribadi dalam hal sebagai hak dia sebagai warga Kota Malang, Iya, Pak. itu setiap saat, ya artinya nggak harus nunggu reses, nggak harus nunggu demo dan segala macam, ya itu monggo, ya warga Kota Malang yang kenal dewanya siapa, gitu. Oh iya. Ya, yang kenal dewanya siapa, permasalahan-permasalahan di lingkungannya, ya, yang sifatnya hak-haknya warga itu yang bisa diperjuangkan menjadi kebijakan-kebijakan di pemerintahan kota. Ya bisa lewat mungkin japri, nanti datang ke rumahnya, atau mungkin janjian ke kantor, ke fraksi dan segala macam yang sifatnya memang pribadi. Tapi yang sifatnya komunitas, lembaga kemasyarakatan, mungkin RT, RW, lingkungan dan segala macam memang harus dalam bentuk APBD. Oh, iya. Karena itu kan pasti ada pembangunan, ada penganggaran di situ, Mas. Seperti itu. Jadi fleksibel kalau aspirasi itu harus bisa hubungan secara pribadi dengan anggota dewan masing-masing. Berarti nanti kalau seandainya buat penonton Sales on the Way ini yang belum tahu kontaknya Pak Bayu, nanti bisa admin cantumkan di deskripsi video ini ya, teman-teman. Bisa membuat nanti di save ya nomor saya. Tapi khusus warga Malang saja loh ya, teman-teman. Ya. Karena Pak Bayu ini DPRD Kota Malang ya, teman-teman ya. Terus yang kelima Pak Bayu, ini apa peran anggota dewan di dalam aspek pembangunan baik skala daerah ataupun nasional, Pak? Iya, karena kita DPRD Kota Malang, ya mungkin lebih lingkupnya di aspek daerah ya, kota ya. Yaitu seperti tupoksi yang nomor 2, Mas.
budgeting ya, budgeting. Artinya penganggaran kita harus bisa paham ya, kita harus tahu permasalahan di Kota Malang itu apa. Ya pertama itu apa? Ya, permasalahan di Kota Malang itu yang saya tahu itu yang sering jadi diskusi para stakeholder di Kota Malang, kemacetan, ya macet, banjir, Iya, kan. Terus ekonomi gitu kan, tentang UMKM dan segala macam. Yang sifatnya dengan pembangunan, ya kita harus memotret ini gitu ya. Kita potret permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Malang dengan macetnya, dengan banjirnya, dengan lapangan pekerjaan dan segala macam. Nah, harapannya kita waktu menganggarkan APBD ini harus bisa secara bertahap menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kota Malang seperti itu. Karena dari APBD yang 2,8 triliun itu memang tidak bisa secara instan, gitu ya, tidak bisa secara cepat langsung menyelesaikan masalah yang sudah lama di Kota Malang. Artinya memang anggota dewan ya bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah kota lewat wali kota harus bisa memotret permasalahan-permasalahan apa yang menjadi prioritas yang akhirnya pembangunan itu diutamakan di sini. Iya, iya. Nah, ininya di situ Mas. Kalau kita tentang pembangunan di kota seperti itu. Seperti itu ya Pak. Dan ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Visi misi apa yang nanti akan dikerjakan Pak Bayu jika Pak Bayu terpilih lagi di DPRD Kota Malang Pak? Supaya masyarakat Kota Malang ataupun penonton dari Kota Malang ataupun luar Kota Malang bisa tahu kinerja Pak Bayu ini memang benar-benar bekerja untuk rakyat gitu Pak. Mungkin akan beda ya karena anggota dewan dengan pemerintah kota beda. Legislatif tadi tentang pembuatan perda, pengawasan, budgeting. Kalau eksekutif, wali kota kan eksekusi ya, dia punya program-program banyak. Kalau visi misi, kalau di anggota dewan lebih kepada memang kepribadinya. Kalau yang pertama saya visinya ya tetap menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain itu aja. Ya, Pak. Itu sebagai visi menjadi anggota dewan ya. Nggak jadi anggota dewan juga artinya seperti itu. Iya, Pak. Apalagi nanti jadi anggota dewan, insya Allah kebermanfaatannya bisa lebih luas ya. Kalau mungkin belum jadi anggota dewan, kebermanfaatannya mungkin buat keluarga, buat mungkin kalau punya perusahaan buat karyawan atau lingkungan sekitar. Tapi kalau jadi anggota dewan, kebermanfaatannya visi saya ya memang untuk satu Kota Malang. Iya, gitu. Itu yang pertama. Betul, Pak. Nah misi menjadi anggota dewan itu ya menjalankan tupoksi anggota dewan secara profesional. Ya, secara profesional yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, tentang bagaimana kita menjadi anggota dewan benar-benar pembentukan perda sesuai kebutuhan dan perda yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan perda yang memang harus dilaksanakan di lapangan gitu. Terus yang kedua, profesional dalam hal budgeting. Ya, anggaran APBD yang besar itu ya harus benar-benar kita awasi, kita nilai yang memang anggaran itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya jangan sampai hanya cuma dinikmati oleh segelintir orang atau nggak semuanya gitu ya. Iya. Dan terus yang ketiga profesional dalam pengawasan gitu ya. Nah pengawasan ini harus dengan peran serta masyarakat. Ya artinya profesional dalam tugas pokok fungsi anggota dewan itu adalah misi saya nanti sebagai kalau diamanahkan lagi menjadi anggota dewan. Jadi memang nggak muluk-muluk ya anggota dewan ya pekerjaannya seperti itu. Gitu. Iya Pak. Nah ini pertanyaan pribadi buat saya Pak ya. Iya betul. Pak Bayu ini sebenarnya kan memang sudah pantas untuk memimpin Kota Malang. Kenapa kok nggak menjadi calon wali kota apa wakil wali kota aja Pak? Itu. Saya masalah jabatan ya Mas, walaupun anggota dewan saya nggak pernah minta gitu ya. Oh gitu Pak. Saya nggak pernah. Jadi anggota caleg pun dari 2014 saya sudah caleg, saya nggak pernah minta. 2019 pun di caleg pun saya nggak pernah minta. Di 2024 pun saya nggak pernah minta. Kalaupun saya dicalonkan Pak ya? Dicalonkan. Oh. Kalaupun saya di 2024 katakanlah dari teman-teman PKS, Pak Bayu, jenengan nggak usah nyalon ya. Di belakang siap, saya sujud syukur. Iya. Karena bagi saya itu amanah itu berat, amanah berat, apalagi menjadi wali kota. Iya. Ya artinya
hal-hal bagi saya pribadi amanah masyarakat, namanya yang sifatnya pelayanan publik gitu ya, itu saya secara pribadi nggak pernah minta-minta itu. Tapi kalau memang ada amanah yang diberikan kami dan orang melihat itu saya mampu, saya siap gitu loh. Oh, iya, Pak. Kecuali amanah yang sifatnya pribadi. Saya sebagai kepala rumah tangga, ya saya sebagai seorang pengusaha, ya itu benar-benar yang harus saya kejar gitu ya. Karena Iya. memang itu yang kewajiban. Kalau yang amanah pelayanan publik tentang anggota dewan, wali kota, sampai mungkin gubernur presiden, saya nggak pernah minta-minta. Tapi kalau memang masyarakat ataupun partai nyuruh dan setelah istikharah itu ya saya bisa, ya saya jalan gitu. Itu aja Mas. Iya, Prinsip iya. saya. Berarti anu Pak ya, dicalonkan Pak Bayunya ya, bukan mencalonkan Iya. diri, tapi dicalonkan ya. Saya nggak pernah, yang 2024 tuh ini saya nggak pernah minta nomor, saya nggak pernah minta nomor harus nomor 1 kan segala macam enggak. Iya ya Pak. Oh, yang terakhir anu Pak Bayu, apa? Mungkin ada pesan-pesan untuk penonton dari Sales on the Way. Pesan ya, pesan moral apa? Oke, untuk penonton setia Sales on the Way podcast ini, yang pertama mungkin menghadapi tahun politik ya, karena ini Iya, kan Pak. tahun politik kan bicaranya kita dari politik Iya. ya. Tahun politik 2024 seperti itu, saya meyakini pertama gitu ya, buta paling hakiki atau buta paling apa ya, buta sebutannya itu adalah buta tentang politik gitu ya. Karena sendi kehidupan kita ya di Indonesia itu salah satunya adalah yang menentukan politik. Jadi gunakan hak suara Anda ya benar-benar sesuai dengan hati nurani untuk bisa menentukan wakil rakyat dan bisa menentukan pemimpin kita ke depan. Iya Pak. Ya karena dengan politik itu yang menentukan harganya minyak goreng politik, Iya Pak. yang menentukan harganya LPG itu politik, semuanya gitu ya. Oh, yang iya. menentukan itu. Soalnya yang punya tanda tangan orang politik gitu ya. Politikus Ya, juga. politikus itu yang pertama. Jadi gunakan hak suara semaksimal mungkin sesuai hati nurani ya. Moga-moga kita bisa diberikan pemimpin yang amanah untuk Amin, bisa amin. Indonesia lebih maju dan sejahtera. Amin. Terus yang kedua tentang juga tetap menghadapi tahun-tahun politik ini, kita yang di bawah gitu ya, kita yang di bawah nggak usah terlalu sepaneng gitu ya, nggak usah terlalu ngoyo banget, maksudnya karena beda pilihan ya, beda partai, beda pilihan capres, akhirnya memutus persaudaraan. Oh iya Pak. Jangan sampai seperti Betul. itu ya, karena pilihan atau pilpres 5 tahun sekali ya. Iya Pak. Persaudaraan tetangga itu Selamanya. selamanya. Ya, jadi ya yang namanya pesta politik, pesta ya senang-senang gitu aja. Iya, Pak. Tapi senang-senang yang serius. Artinya dalam serius menentukan calon pilihan yang benar-benar amanah yang itu. Dua untuk pesan-pesan buat kawan-kawan pemirsa Sales on the Way. Seperti itu Mbak Ayu. Iya Pak. Baik teman-teman, cukup sekian informasi dari Pak Bayu selaku Ketua Fraksi PKS dan selaku anggota Dewan DPRD Kota Malang. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan akhir kata kita sudahi video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu. Oke, sukses selalu Pak Ayu. Iya Pak.